kembali lagi di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects. Dan di tutorial kali ini kita akan membuat ulang sebuah motion graphic dari salah satu channel favorit saya, yaitu Nat Geo Wild. Ya, mereka pernah membuat animasi seperti ini. Jadi seperti bagian yang terbelah gitu, teriris, lalu nanti tulisannya akan keluar dari bagian yang teriris itu. Di sini saya sudah membuat contohnya, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, jadi tulisannya keluar dari sela-sela kertas yang teriris seperti ini. Oke, kita akan membuat ulang seperti ini. Jadi mulai aja, Ctrl N, New Composition. Saya buat namanya tutorial seperti itu. Di sini resolusi sekian dan durasi saya buat 3 detik, cukup. Klik OK. Di sini saya buat dulu new solid. Jadi kita akan membuat backgroundnya dulu. Solidnya bebas saja, saya pilih bebas saja deh, hitam aja nggak apa-apa. Klik OK. Lalu untuk membuat efek seperti ini, jadi kalau diperhatikan warna birunya ini nggak rata biru ya. Jadi di bagian sini ada bagian terang, dan di makin ke atas dia akan gelap karena akan supaya kita bisa ini ada efek seperti ini, ada bayangan. Jadi seolah-olah ada cahaya dari sini, dan ini ada bayangan kertas yang terbuka gitu. Jadi di sini kita di efek and preset, ketik aja ramp, sisi ramp atau ramp aja, lalu masukkan ke solid colornya. Nah di sini kita buat ramp shape-nya dibuat radial. Kita bisa atur di sini. Jadi di sini ada bagian terang dan bagian gelap ya. Nah, kita atur dulu bagian terangnya ini, misalnya tadi contohnya saya warna biru ini ya. Mungkin di contoh saya buat warna merah deh. Mungkin warna merah ini. Dan bagian gelapnya saya buat seperti ini. Oh, mungkin saya terbalik, yang bagian ini yang bagian gelap ya, merah gelap seperti ini. Dan end colornya mungkin saya buat terang, jangan terlalu terang, mungkin ya segini. Lalu kita atur di sini ada, kalau kehilangan ini tanda ini, kita bisa klik sini, jadi ini bagian yang gelap. Kita atur gelapnya di sini, mungkin kurang gelap, saya buat lebih gelap lagi. Dan yang bagian sini, bagian terangnya saya akan buat di sini. Jadi seolah-olah cahaya dari bawah sini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk warna nanti bisa dibuat selera aja ya. Lalu berikutnya kita buat teksnya dulu. Saya buat misalnya tutorial, mungkin teksnya saya buat warna putih dan garisnya saya hilangkan aja. Saya buat perbesar, mungkin di sini. Ups. Kalau supaya backgroundnya nggak keganggu keklik, kita bisa kunci di sini. Ada gambar gembok di sini, saya kunci aja, jadi nggak keganggu. Lalu saya buat teksnya agak besar ya. Oke, kira-kira di tengah sini. Mungkin saya buat tebal deh supaya lebih kelihatan. Oke, ya kira-kira segini ya. Oke, mungkin ini saya perbaiki lagi di black solidnya, mungkin supaya lebih jelas perbedaannya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya kita akan membelah dulu tulisannya. Jadi di sini kita buat klik teksnya dulu, lalu klik pen tool, kita buat potongan di sini seperti ini. Lalu kita bisa atur misalnya potongannya
agak miring gini ya, menyamping seperti ini ya. Oke. Ya, berikutnya saya tinggal duplikat aja, Ctrl D, lalu di duplikatnya ini, di teks yang keduanya ini, maskingnya ini kita bisa tarik ke bawah seperti ini ya. Lalu di sini kita akan membuat efeknya seperti ini. Jadi irisannya ini keluar, nggak nempel ya, jadi memang terpotong gitu. Jadi ini saya buat lebih bawah sedikit. Ini pun juga seperti ini. Oke, seperti itu ya, dikasih aksen sedikit, lalu digeser ke kanan sedikit. Nah, seperti ini ya, jadi terputus tapi kita masih bisa melihatnya. Oke, berikutnya kita akan membuat efek kertas teriris seperti ini. Jadi di sini saya buat new shape layer, saya buat kotak aja dulu di sini, bebas saja. Oke, lalu di sini efek and preset saya tambahkan drop shadow, masukkan ke kotak sini. Kita akan buat bayangannya dulu, misalnya di sini bayangannya ke atas ya, kita buat 0 aja, 0 derajat, lalu distance-nya, jaraknya ke atas, lalu soften, kita perhalus seperti ini. Mungkin kalau nggak mau terlalu gelap, kita bisa kurangi opacity-nya. Jadi sebenarnya makin gelap ini makin hitam, makin gelap ini menunjukkan seolah-olah kertas ini tebal sekali ya kebukanya ya. Jadi nanti bisa diatur sendiri aja. Oke, berikutnya kita bisa ini shape layer ini kita pre-compose dulu, pre-compose, lalu saya beri nama slice gitu deh. Jadi ini potongannya nanti, lalu kita potong dengan masking. Jadi masih di slice ini, pilih yang ellipse tool, lalu saya buat potongan seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu di masking ini kita tambahkan feather supaya jadi gini. Ini kita lihat potongan ini masih kasar sekali ya, kelihatan sekali ini garisnya tuh. Jadi kita harus haluskan dulu, ini masih kasar sekali, kita harus haluskan dulu di mask ini. Feathernya kita tambahkan beberapa poin, misalnya segini. Nah, kita bisa lihat garisnya halus ya, perpisahan antara bayangan dan bagian kertas yang lainnya dengan background. Dan bayangannya kita bisa atur lagi di sini. Saya double klik aja sini. Bayangannya mungkin saya bisa gelapkan sedikit, softnessnya juga diatur aja. Jadi nanti seperti ini. Oke, berikutnya kita akan buat ini menjadi potongan ya. Jadi di sini saya putar dulu ini si slice-nya ini, klik R, lalu saya putarnya ini sesuai dengan potongan yang bagian atas ya. Jadi ini harus lebih teliti, jadi kira-kira derajatnya sampai pas seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ikuti yang garis atasnya aja. Kalau sudah, kita buat new shape layer. Kita akan buat pakai pen tool aja di sini. Kita buat garis sampai keluar seperti ini. Lalu di slice ini kita klik toggle switch seperti ini. Jadi kita akan ini adalah alfanya, kita akan potong
pakai alpha invert mate. Nah, seperti itu. Kalau masih belum bersih seperti ini, warna slice-nya masih kelihatan ya. Kita bisa atur lagi di sini. Potong lagi. Jadi ini harus detail. Oke. Kita lihat apakah sudah pas. Ya. Oke. Mungkin ini saya bisa turunkan ke bawah sedikit ya, si slice-nya itu. Oke, mungkin ininya masih belum pas. Saya akan paskan dulu ya. Oke, ya kira-kira seperti ini. Lalu berikutnya kita lihat di sini ya. Oke, kita bisa lihat tulisannya ini seperti keluar dari irisan kertas ya. Kita masih bisa atur lagi di sini untuk backgroundnya. Atur lagi sampai dapat efek pencahayaan yang lebih masuk akal gitu ya. Oke, mungkin ini di sini. Iya. Nah, berikutnya kita akan tinggal kita animasikan aja untuk teksnya. Jadi untuk teks yang atas, ini saya taruh di atas saja dulu. Untuk teks yang atas, saya klik P. Jadi mungkin 20 frame dia ada di sini, dan frame ke 0 saya akan geser ke sini. Lalu saya buat easy ease seperti ini. Nah, dan yang untuk teks yang bawah juga sama. Mungkin saya buat sama 20 frame juga, klik P, position, dan di frame ke 0 saya buat dia ke atas sini. Oke, lalu di easy ease sebenarnya F9 juga bisa ya. Jadi seperti ini. Lalu saya mundurkan sedikit supaya nggak kaget. Nah, berikutnya kita tinggal potong aja. Kita pakai ini aja, shape, supaya nggak repot-repot kita pakai shape layer ini. Saya Ctrl D. Yang satu ditaruh di atas tutorial yang atas, sama yang ini juga saya duplicate lagi. Jadi masing-masing ada maskingnya ya. Jadi yang ini saya alpha invert. Yang tutorial atas saya alpha invert, yang bawah saya alpha matte aja. Jadi akan terpotong seperti ini, masing-masing terpotong. Nah, di contoh ini sebelum teksnya keluar, potongannya juga belum kelihatan ya. Jadi setelah tulisannya keluar, potongannya baru keluar. Jadi di sini kita bisa klik T, opacity. Jadi bagian sini opacity-nya 100, dan di bagian sini saya buat 0. Lalu saya easy ease. Jadi mungkin kira-kira seperti ini. Ya, kita lihat hasilnya ya. Iya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seolah-olah tulisannya keluar dari potongan kertas, tapi kertasnya belum kelihatan terpotong awalnya. Begitu tulisannya keluar, baru potongan ini kelihatan karena ada efek bayangan seperti ini. Oke. Ya, itu dulu untuk tutorial singkat kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya, bisa mengklik like, subscribe, dan jangan lupa
nyalakan juga notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada video baru dari saya. Untuk segala pertanyaan bisa langsung tuliskan di komen box di bawah ini atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya. Kita ketemu lagi di video dan tutorial saya yang lainnya, dan terima kasih.